Ya Rabbana ansur jihadana dhati ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu taqallabakum wa maswaakum. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana sampai saat ini senantiasa memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita kembali dapat melanjutkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa kita berusaha mengamalkan petunjuk-petunjuk Allah dan petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama untuk memahami, untuk mengerti atau mengetahui tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengingat tugas pokok kita selaku seorang hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh sebelum kita diperintahkan untuk melaksanakan berbagai macam bentuk amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tugas terpenting dari kita selaku seorang hamba sebelum kita beribadah, bagaimana kita mengenal, bagaimana kita mengerti tentang keberadaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini merupakan dasar pokok kita selaku seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari pada santai dasar kemanusiaan tercipta yang si Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita mengerti siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa diri kita sebagai manusia. Jelas perintah dari dalam Al-Quran surat Muhammad, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dengan tegas, fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahui olehmu bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perintah pertama dan utama seluruhnya kita sekalian si dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyembah, sebelum beribadah, wajib hukumnya untuk kita mengetahui, mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi boleh dikatakan pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan suruh syihatil a'mal, persyaratan mutlaknya, sahnya, kabulnya, diterima seluruh amal ibadah kita selaku seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun taatnya seorang hamba melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hamba itu belum mengenal Allah yang diibadahi, belum mengenal Allah yang disembah, maka hukum amal ibadahnya itu sia-sia. Yang benar keterangan dalam bahasa ulama, wal awalu bighairi ilmin la yufidu. Siapapun di antara manusia mengerjakan satu amal ibadah tanpa didasari dengan ilmunya, ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, la yufidu, maka dapat dipastikan seluruh amal ibadahnya itu sia-sia, tidak manfaat, tidak gawena. Dan ini perlu pentingnya Bapak Ibu sekalian terlihat petunjuk-petunjuk hukum Allah Subhanahu wa ta'ala agar teman-teman mengerti mengenal Allah. Jadi dalam bahasa agama bagaimana kita sebagai manusia ma'rifat kepada Allah. Apakah keterangan ulama di dalam kitab Matal Zubar, awal wajibin alal insan ma'rifatullah ta'ala bi-istiqari. Nabi maknanya kewajiban sifat utama terbebani setiap umat manusia si Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifatullah ta'ala bi-istiqari,
bagaimana supaya manusia itu ma'rifat kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pasti. Nah, kemudian pengenalan manusia tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan si pertama arah pengetahuan manusia awam tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan yang kedua dinamakan dengan pengetahuan ulama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tingkatan yang ketiga disebut dengan pengetahuan hukama, ahli hakikat, ahli muhakkikin, orang-orang sufi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi penjelasan satu persatu kita malah memahaminya tentang kemakrifatan selaku seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si pertama ini pengetahuan awam. Apa makna awam? Manusia kebanyakan rata-rata manusia bodoh, manusia umum. Bagaimana mereka itu mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu mereka meyakini mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perantaraan ucapan 2 kalimat syahadat. Demikian dengan bodoh, dengan awam meyakini keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikrar, ungkapan, ucapan 2 kalimat syahadat. Nah, rata-rata manusia teknik pemahamannya secara umum, secara awam, sehingga belum diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka mengetahui siapa sebenarnya yang mereka sembah di dalam mereka melaksanakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian pengetahuan awam niki cenderung ikut-ikutan, cenderung taklid. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pengetahuan ulama, orang-orang yang sudah diberikan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin modalnya pengetahuan ulama ini bahwa mereka mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, satu zatnya, satu sifatnya, satu asma dan satu afalnya menurut jalan akal dan pikiran yang diberikan mereka oleh Allah. Jadi beda pengenalan awam di pengenalan para alim ulama tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan awam, dengan bodoh. Nah, sidang Allah Subhanahu wa Ta'ala diarah melalui ungkapan kalimat syahadat atau ikut-ikutan taklid dan liqaulil ulama, cenderung mengikuti ungkapan para orang-orang alim ulama yang memiliki ilmu pengetahuan nanti dengan bodoh nah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhir keselamat jadi dengan awam, dengan bodoh mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lepas di pengenalan terikiran taklid, tidak terikut-ikutan. Nah, dalil qat'i dalam berita paling tidak dalil mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalan akal pikiran tersisehat. Apa kenapa? Lamna dengan wanita tentang yakin kita keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab yang kita yakin. Terus mari ketuanya sidang beda dan yakinan Allah Ta'ala kisi mewujud arahnya, jawab ya arah wal kusinin atau arahnya alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, ini dalil akli arahnya. Andaikan ndek dari ya ndek tahu baca Quran dan hadis mengenal Allah paling tidak terlalu dalil memiliki dalil akli, tidak terlalu dan mengenal menongkap guruku, menongkap ulama, kafirita dalam pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita ikut-ikutan mengenal Allah. Ini jadi dasar akhirnya kotik. Ini cara Bapak Ibu sekalian untuk mengenal Allah. Nah, kemudian para alim ulama mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yakin Allah Ta'ala itu esa, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, asma dan afalnya menurut pendapat akal dan pikiran. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, fattabi'u ya ulil albab,
maka ambillah iktibar, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang memiliki akal. Ini para ahli ulama, akalnya kan menyentuh ya arahnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sulit akan diterima oleh akal sehat dari manusia. Ginde arahnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat apa? Bukti keberadaan konkret, nyata bukti keberadaan zat Allah ialah wujudu hadhil makhluqati, arahnya sekalian makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti nyata zat yang maha mencipta itu wajib adanya kan dia. Nah usulnya isi tengah saat akal kerja kita tajam tentunya berdasarkan petunjuk dalam Al-Quran. Mari Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan 7 lapis langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, malam dan siang, la ayatin li ulil albab, itu sebagai tanda-tanda keberadaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat. Siapa mereka itu? Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berakal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yazkuruna Allaha ialah orang-orang yang senantiasa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qiyaman di saat mereka berdiri, wa qu'udan dalam keadaan mereka duduk, wa 'ala junubihim di saat mereka istirahat berbaring. Nah ini konsep Al-Quran yang dinamakan orang-orang yang memiliki akal yang sempurna itu adalah orang-orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bapak Ibu sekalian, pengetahuan ulama tentang adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ikut-ikutan, tidak nurutan, langsung ditemukan keberadaan Allah melalui akal dan pikirannya yang sehat. Nah kemudian yang ketiga, pengetahuan hukama. Hukama itu artinya orang-orang muhakkikin, ahli tauhid. Mereka mengetahui Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa menurut penglihatan hati sanubari mereka, langsung musyahadahna pandangan batinna ulina alim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah yang kedua mengenal Allah, sehingga karena Zunnun al-Misri, seorang tokoh tasawuf yang terkemuka pada zamannya, paman al-Allahu bihi bahwa arifun alal haqiqah, barang siapa yang mengenal Allah, dengan Allah, maka itulah orang-orang makrifat yang sebenarnya. Sei nauk nenek ngedu nenek ino asli pengenalannya kepada Allah. Tidak mengenal Allah ngadu tanda, tidak mengenal Allah ngadu alam semesta deh. Sehingga kalau mengenal Allah ngadu tanda, inal tahsilul hasil, pengenalan sia-sia. Kenapa? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mungkin nyata adanya, sementara dia duluan ada daripada seluruh alam semesta ini. Nah ini ya, namunnya dengan siwak arif mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Allah. Wa man arafallahu bidalil, barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan dalil, fahuwa mutakallimun, maka itulah ahli tauhid, ahli ilmu kalam. Ini yang si kedua. Nah kemudian si terakhir, wa man arafallahu bitaklif fahuwa amiyun, barang siapa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara cenderung ikut-ikutan, maka itulah orang-orang bodoh. Nah ini ya maka keterangan Zunnun al-Misri. Nah kemudian bagaimana untuk memperoleh makrifat yang sempurna, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna, tentunya melalui
tahapan-tahapan syiarat dalam agama kita, akhirnya dicari kita kemakrifatan si sempurna si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tahapannya si perlu telalui selaku seorang hamba akhir ketanda nenek juga kan perlu nanda nenek bahasa ulama ini marifat bahasa ini nanda ya Allah Ta'ala akhir pedasi kepada sembah. Ia sendiri berfirman yang kita dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan ya'rifunallah kama ya'rifuna abna'ahum. Kenallah Allah sebagai Tuhanmu dengan jelas sebagaimana kalian mengenal putra-putri kalian. Ini akan perintah dalam Al-Quran suruh kita selaku antenada nenek dan pedas-pedas merangkul pedas tenanda bijajaran terhubung kayaknya akhir selamat dan pertanyaan muka wanakil marah buka ini lalu dari pedas nak nenek dengka wajib dina keketuaan tidak si muka nakil dua lalu dari pedas nak nenek lala dengka dan ulah ketuaan gratis wajib sino saya tidak salah muka nakil Tuhan hamba Allah Ta'ala siwah kenal Allah ketika mereka masih hidup di atas dunia. Sehingga ketua niki mereka yang belum mengenal Allah Ta'ala dengan jelas. Nah ini ya kita harus memahaminya. Angkat petunjuk keterangan syiar dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bagaimana tahapan kita agar kita diberikan makrifat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna? Ini ilmu tasawuf itu Bapak Ibu sekalian, tasawufnya masih tasawuf dasar lagi ini. Jadi perlu waktu ngaji tentang syariat, akhirnya bersih amaliyah, terus ngaji tentang tarekat, akhirnya bersih atenta, ngaji tentang hakikat tasawuf, akhirnya bagus perasaan jiwanta, yang perlu penting berarti ini kita asik ibadah ulina dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita akan al-awwal yushirul ibadati fillah. Tahapan yang pertama supaya kita memperoleh makrifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita perbanyak melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pun tak dari peluang untuk beribadah kepada Allah tidak sia-sia ya. Selagi kita kesempatan hidup sehat si Allah Subhanahu wa Ta'ala gunanya kesempatan hidup sehat ini untuk selalu meningkatkan kualitas amal ibadah terulihnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kali dan berkualitas sehat. Keberadaan selalu seorang hamba ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah selama hidupnya. Coba buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 16. Ada mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minkum ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dikatakan Allah sinyatakan simbada kita bahwa tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dari hamba ini di samping pertama makrifat mengenal Allah, wajib beribadah hidup teriki kepada Allah. Kan jelas dalamnya apa maknanya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada lain tujuanku menciptakan sekelompok jin dan sekelompok manusia illa ya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma uridu minkum min rizqin, aku sedikit pun tidak meminta rezeki kepada mereka. Wa ma uridu minkum ayyut'imun, dan aku tidak pernah meminta agar mereka memberikan aku makanan. Nokan Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Tuhan yang maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang amat luar biasa. Kemudian maka keterangannya
dalam Al-Quran mari bersida Allah subhanahu wa ta'ala sehingga makrifat dengan sempurna kepada Allah lalu tahapan-tahapan lagi gawe ya amalan ya pertama lagi kita perbanyak ibadah mulainya hari Allah subhanahu wa ta'ala angkut daripada gawe amal ibadah ini Bapak Ibu sekalian dasarin ya si ilmuna akidah sia-sia ya sambil ngaji sambil ketaat beribadah mulainya hari Allah subhanahu wa ta'ala ndak tegal ibadah doang tengah ketaatan doang ngaji doang nilai sia-sia ya amal lu ndak kawin kali kia kita bareng-bareng memahaminya mendasarnya begini anggap ibadah ini sangat kurang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya motivasi dalam diri kita sehingga selaku amal-amal ibadah syiarat di dalam agama kita pada misal sembahyang sunat duha, sholat tahajud, sholat asbah, sholat awalin, zikir, selawat seluruhnya amalan temili tegawai iya benar kan kita bareng-bareng memahaminya tujuan apa? Akhirnya semakin meningkat akhirnya semakin berumur nilai pahala si kita si Allah subhanahu wa ta'ala sehingga barang siapa mendapatkan nilai pahala yang begitu banyak maka mereka itu orang-orang beruntung dimasukkan ke dalam surga Jannatul Naim jelas angkat petunjuknya dalam Al-Quran faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya banyak pahalanya daripada noda dan dosanya faulaika humul muflihun maka mereka itulah orang-orang yang sukses ini dengan bahagia ini dengan akal ini merasa tegak dengan siluet pahala dan sino kayaknya sehingga kita perintahnya surga Jannatul Naim surga paling bawah yang lalu isinya lumayan isinya bahwa dan surga Jannatul Naim ini kaya tahapan si pertama untuk mendapatkan makrifat yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala makin kan dirasakan pengertian makrifat ini lamun artinya tenang nenek kan perlu nafiat yang suruh fa'lam annahu la ilaha illallah dan pada tahu ya bahwasanya simbelo jadi nederdino no yang suruh dalam Al-Quran nongkat malikna nah tahapan si kedua lamun kau terus melaksanakan meningkatkan kualitas peribadatan anda selaku seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala tahapan si kedua si wajib amalan melalui wajib jahidu fi kulli yawmin apa maknanya dalam keseharian hidup kita selalu mujahadah kalau bilang dulu mujahadah cara ulama ini apa makna mujahadah beda yang maknanya tarekat ganjar hakikat daripada sekalipun sopok lapaknya beda tujuan beda makna ini taat duril lapak wa taat duril makna sopok ongkat lapaknya dalam Al-Quran maupun hadis namun berbeda-beda makna dan tujuannya sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ketika kembali daripada perang Badar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau kata redaksinya raja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar ita sini beruta selesai beruta subur lahan perang kode kareng minta talmu di pak perang si parang boleh dan Nabi Muhammad wakila wa makwa ya Rasulullah sahabat bertanya simbeno kenanda perang si parang boleh niki ya Rasulullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada wahiyya jihadun nafsi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab ketahuilah perang yang paling besar itu tiada lain adalah perang melawan hawa nafsu apa sebab perang melawan hawa nafsu ta'alamin sinabinta Muhammad perang boleh ketimbang perang saling sematik menghabiskan harta benda menghilangkan jiwa dan raga perang kode karena lamun perang bertempur secara fisik niki lamun kalah salah sopo selesai ya jelas perang
Namun kalau nafsu ini selama hayat masih dikandung badan, tetap kita berperang ngelawan kehendak pengaruh hawa nafsu kita, singgoda kita untuk beribadah ulina aning Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya setiap hawa nafsu kita jadi nenek. Al-fara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? No, lalu manusia miyak hawa nafsunya jadi neneknya. Ngubah guna ya untuk turutannya, kemilih hawa nafsunya untuk turutannya dalam hidupnya, sehingga terganggu kesempatan untuk ngaji, dalam kesempatan untuk berjamaah, dalam angan untuk beribadah, selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Karena lacur manusia menahan yang gunanya. Nah, arti mujahadah dalam pandangan ulama-ulama ahli tarekat, si masyarakat menuju kehendak Allah. Lalu ulama ahli hakikat yang sudah bertemu menyatu sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mujahadah di sana maknanya bersungguh-sungguh, bukan berperang, karena mereka sudah tidak terlibat lagi dengan pengaruh hawa nafsu, dunia dan setan. Bahwa sinan daya tinggalan nafsu amarah kanca nafsu lawamah, dan menjibat nafsu mulhimah kanca nafsu mutmainnah. Sehingga jerak mujahadah bimana berperang di sana. Mujahadah bimana bersungguh-sungguh, serius wahai ibadah, serius yang ngaji, serius yang beramal, tentu menghamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya apakah petunjuknya dalam Al-Quran mani Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Karena petunjuknya dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi maknanya wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya akan kami berikan mereka bimbingan hidayah sehingga mereka sampai kepada kami. Kunun dunia dan Allah Ta'ala apa rapat dan ini kuno. Kunun dunia apa mampu nyembah aku. Kunun dunia apa mampu berzikir nyebut aku. Dalam bimbingan Allah ini aran amal dengan pertolongan Allah, bukan amal karena Allah. No, atasannya ini. Sehingga manusia aran amal karena Allah, aran amal dengan pertolongan Allah. Namun dengan amal karena Allah masih aran melena selain daripada Allah bela akhirnya selamat dalam siksa neraka, akhirnya dalam surga. No, ya. Aran melena selain daripada Allah masih syirik dia beramal. Ulah kita meneraka dulu, masak dunia ampun kita besar ke dulu kita karena Allah akhirnya tahu berayangnya. Nah lalu ini dengan mujahadah niki amalnya dengan pertolongan Allah. Coba dengar Al-Quran mari Allah Ta'ala nyata ya, amal dengan pertolongan Allah. Mungkin karena qul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un. Kan jelas ya. Apa makna kata-kata oleh Muhammad bifadlillah wa birahmatihi, hanya dengan karunia dan rahmat Allah engkau mampu melaksanakan berbagai macam bentuk amal ibadah. Mustahil mampu kita ngaji mulai terlibat Allah Ta'ala. Mustahil kutamuni mulai kalam Allah Ta'ala. Kenapa? Sehingga mengenang selesai sholat, selesai sembahyang, selamat, alhamdulillah, ingat nenek sembahyang ada. Tidak kedanggap di depan sembahyang, tidak anggap di depan ngaji salah itu. Kalau tidak pedas, jelas Quran nama Allah Ta'ala. Lagi kan, karena kajian tasawuf agak dalaman kecil ini mungkin dengan tasawuf dan saya dulu menolak kali karena ongkar secara syariat dan usaha lihat mereka bela balik mulai dalam tanah arahnya tuan kita warga kambing wah lagi kena secara syariat dan berdosa lihat mereka. Karena ini jadi tahu bedanya kecil. Karena apa? Pandangannya bukan wujud diri di sana,
dia sudah terbebas daripada dunia, sifat keakuan dirinya yang ada cuma Allah kan. Warna kambing fakulakan nenek ibu lagi menjelaskan itu kan. Atau sebab warna kambing akan diarah dalam kutipan diarah enggak kalau akan mampan beban tapi karena secara ilmu kan, ini secara ilmu nokat malik Allah dalam Al-Quran walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang serius pada jalan kami maka akan kami berikan mereka bimbingan sehingga mereka sampai kepada kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini mengajar bersama ini belas ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa menyertai orang-orang yang berbuat baik. Nah yang menyertai mereka beriman kusi ngerti serba ini yang jawab ke serba beriman ma'al muhsinin kan. Mudah-mudahan kalau kebagusan nenek jadi wah ini jadi jawab kalau kenapa dalam Al-Quran mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala kan pedas ya ini tahapan sebelum terus sudah mujahadah lawan ibu dah, lawan ngantok dah, lawan repot dah, lawan malas dah akhirnya si Allah Ta'ala memberi bimbingan harus narak perjuangan dalam diri itu dulu baru narak hidayah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dong berdoa selama hidup ini dari sia-sia namun mati dalam perjuangan mati syahid kita kan ini tahapan si kedua akhirnya ma'rifat akhirnya tanda sayyidina dah sayyidina itu nanti lah cerita-cerita orang bertulis kan dia rata-rata manusia dari cerita banyak bukan guru terhadap bercerita kan dia kerja dengan anak ya dia bercerita nenek sino arah ngenalkan Quran ngenalkan hadis dia bercerita sehingga tidak pasti pengenalan manusia tentang Allah Subhanahu ke padahal mudah kita kejadian terjadi manusia berjulu kita dalam nenek mudi tetap dalam semesta mudi tetap diri kita begitu kan dalam surat Al-A'raf ayat 127 Allah menyatakan wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadzal ghafilin. Quran dengan Allah Ta'ala muntahidah akan yang kita perlu ngaji ilmu hakikat yaitu satu disiplin ilmu dalam agama kita bagaimana kita menyelami hakikat diri kita siapa diri yang sebenarnya hakikat diri insan itu adalah kebenaran namanya nur Allah yang ditajalikan kepada Nur Muhammad sehingga ditanggung oleh suatu kejadian bernama manusia itulah dia ini yang kebenaran namanya nah pada kelas tingkatan ini disebut dengan maqam ana nahnu wa nahnu ana kusina sida Allah sida aku kata barang-barang yang kan sudah pedas dia ini dengan singa di ilmu nak lagi nanda aku nak fikir amalu ya dan mentakafir soalnya mentakafir kekal itu mereka fikir nanda kan cuma dengan singa di ilmu dan apna ada jalan kelasnya dengan sida berkelas-kelas ya ini ilmu rohani zul dan subul ini apa ungkapan si todok sebagai amrul itibari kan ulah ungkapannya akhirnya itu isim zul ini perasaanku aku bicara nenek cerita yang ku sih kenapa ilmu rohani mudah-mudahan mungkin perasaan si terjadi dalam diriku cerita yang musyidah dan perasaan nikmat dan melakukan cerita ini berdasarkan menarap yang mulia al-mukah aku udah ketemu kan aku udah bercerita gimana berangkat suasana batin terus dengan cerita itu tertarik gimana kita ketemu waktu sekarang kita berdasarkan nah menurut gambarannya dengan si berdua ilmu rohani sino dari nak kali dinarak dalam diri kita kena telah pada mati apa makna Al-Quran ini kira tuntas wa'id akadzal buka min bani Adam dan pada ingat ke si anak Adam
ketika Allah Ta'ala pertama-tama sekali nyiptayang no min zuhurihim zurriyatahum asalnya miaknya si Allah Ta'ala ini emani mengendap dengan tulang sulbin dengan yang buat dengan no nih terpancar di kantor rahim dengan ina no amak sino ai ina ina tangka terus ina tangka ai nama kan nomor betulnya no kan nek Qur'annya mari Allah Subhanahu wa ta'ala no kan jelas ya zuriyatahum nah le dalam rahim niki terproses si Allah Subhanahu wa ta'ala kalau untuk proses perkembangbiakannya menjadi seorang manusia no dan dari manusia terus kita ngawinnya nyawa dikejawab wasadakum ala ampusihim lalu Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka sedangkan ketika nyawa berawal beat nyawa terjurus Allah Subhanahu wa ta'ala apa kata beat alas tu birabbikum nyawa tanda aku deka punya nenek deka punya nenek di pedasan aku no akhirnya pedas di patule maksudnya akhirnya pedas tersembah akhirnya pedas di susah akhirnya pedas di sakit no ke pahami dia no ini terlentu susahnya di terlentu sakit yang kan ulah hidup sekali sehingga tidak pedas ke karena nyentuh ulaan itu ulaan lagi nyembah lah mudah ulaan nyembah gini kering sakratul maut ulaan sakratul maut ulaan tabakubullah terus ini sang-sang dengan berkah la ilaha illallah asyik pendidik diterima penerimaan tidak kalau kita perlu ngaji tentang Al-Quran mari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau serentak roh niki dijawab kan roh niki terhampas luas oleh alam arwah dia mampu bagi-bagi masih tahu asalnya Muhammad serentak berjawab qalu bala sahibna nggih kano nggih sida wakil dan kuka dia katanya wah pernyataan ke masing-masing mun dengan sida diri nenekku apa konsekuensinya wah yakinanku wah aku sida diri nenekku kan aku susah ketemu sakit lalu dan sekarang musnah ke berang sahibnya itu kena dari beras naik karena sehingga potongan cadir nanti terasa susah banget nanti kan no kalau punya Allah menelusuri dia akan terpaham perkenalan kan aku tanya aja dan kita maka sebagai konsekuensinya tersiap tersenang dan kumbe-kumbe no karena dengan ini sida was mamaku ibu kumbe-kumbe ada bulu perbas siap ya beras, kenal kurang dulu ke, nasibul si anak perbas, awalnya baru rasa, menurut dulu gambaran, mereka sekali selalu dosa secara rohani selalu dosa secara rohani, jadi pedas ya, angkat sabar niki jadi dosa ya, dari ibadah sabar ke sisi sabar dari musibah berdosa ya. Pada aku kan, baru syariat dibeli pahalanya, sehingga Quran jelas. Inna bayiwak pasolidun ajrahum bijil hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang yang bersabar itu dilipat gandakan oleh Allah tanpa batas. Kalau syariatnya, hakikat sisi sabar gaji berdosa. Sisi sabar sakit berdosa ya. Bagaimana? Sadu deke, tapi bingung aja jadi kenditaan di benar. Begitu di Ibrahim bingung kita nenek, si marah ditanam aku jadi nenek, ditanam bulan nenekku kecip kemana, hilang bintang itu, dia muncul bulan, dia pelihan dengan Quran, hilang bulan tempat aja, nenekku kemana, sesat dia juga Ibrahim ambil penderitaan Allah dengan nama jadi sesat tidak berperas ini ketajam belum buat pada lagi dia nggak tilawat karena dah sekali sabar susah kamu baik kena jadi pahala tersyukur susah tersyukur
no, tersyukur sakit, no, tersyukur terima musibah, no, mun terima iman, kono tok sabar, mun terima sehat, kono tok sabar, no, terima susah, no tok syukur, no, menusi kedas nolak, alhamdulillah, tolongku susah, dan itu susah, dikupaya ingat si daya Allah. Begitu dan senang-senang kan, bayar keingat senang meluntur mengukur kepedasan benar. Ini kita bicara memahaminya, nanti kata mari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran pada syahidna karena sebenarnya di kamu lebih di kamu kurang pada syahidna silakan tersinengkan bumbe aku nilai harus nilai cuma aku nak belajar sikap aten terima ya. Apa kenapa? Menakkan tentuan insyaallah taala bahwa engkau kita sakit dia tu menolak ya. Kita terima ya. Nah, sikap ate hino dan bertembus ketu keno. Ya lindung tidak sehat orang sakit no sekat no pada no. Nendo boleh dari dosa lagi, memang. Takut tanda yang suka ada kita menjadi makhluk berbadan kasar kan, dan makhluk berbadan halus no. Kita makhluk berbadan kasar, kita mati sebelum kiamat sehingga kasar seperti yang tegak terima segala ketentuan sudah datang dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti mujahadah no, ini makna mujahadah letakkan kerja tasawuf beda no kerja memahaminya di bapak ibu sekalian no. Jadi tahapan si kedua ada kamu ma'rifat Allah yang sempurna. Nah berikutnya lalu mujahadah terus dalam hidup dah. Pahami ya anti mujahadah itu terlawan musuh dah. Bermusuh dah abot ngantok malas pelit no anu. Ini terlawan ini musuh dah no. Dia terlawan batu dah ini tak tidak. Saya kan Nabi tahu rasa ada duka musuh yang paling berbahaya itu pada api nafsika, ada pada dirimu. No. Hadis riwayat Imam Baihaqi, ada duka nafsuka allati baina jambaika. Musuh paling bahaya, musuh paling besar berada pada dirimu sendiri. No. Jadi kita ini sempat ini Syekh Hawa dua nafsu, telur dunia, empat syaitan alihilahna kelima bermusuhan cara menolak kemarin Allah inna syaitana kana lakum aduwwun mubin fattabizuhu aduwwan. Syaitan Cina nyata-nyata jadi musuh daripada anggap ya pihak jadi musuhnya Allah dan dia jadi sahabat no, kita melihat kemarin ni biarkan syaitan jadi sahabat ketimbang jadi musuh sehingga dia temani ngaji, dia temani beramal, dia temani zikir, syaitan jadi sahabat. Tahu ini kan? Nenek disuruh pihak jadi musuh syaitan ini terbermusuhan sih, no. Kalau dari terketungkul itu jadi supaya lawan ya bilik ya, no. Ini masih dalam taraf mujahadah syariat, no, karena lalu mudah sampai diperhatikan jadi bermusuhan barang setan bebaturan terus barang setan akhirnya tidak boleh mungkin masih bermusuhan tetap tidak boleh mungkin bersahabat bebaturan jadi boleh coba sahabat barang lagi perampok kembali kemarin sudah bahkan jaganya di bandang dulu tidak boleh kelas insyaallah kan dengan di balik belakang ada ilmunya yang pemenang ilmu tadi kan potongan ini ilmu ini kan potongan ini insyaallah dengan judulnya berbagi si otak dalam handle lima ya nanti kemudian berput dalam lolos menentang kreatif agar keseluruh lagi dia telah lalu berangan ke nah kemudian tahapan si keturunan Bapak Ibu sekalian tahapan setelah mujahadah berlipat muraqabah no. Kata Al-Quran mari Allah innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kana 'alaikum adalah atas diri kalian semua raqiba mengawasi kalian no. CCTV waktu pada bawah ini pengawasan ke leangkun dasi pada ngaji ini Bapak Ibu sekalian
anggun tesi beraktivitas bermuamalah terasa kita selalu diawasi oleh Allah. Ini adalah Rabbaniyah arana barat ketika ada nyembah terasa ada tertuju kepada Allah. Ini adalah tauhidullah arana lewat ibadah Rabbaniyah arana lewat ibadah tauhidullah arana keno. Beda-beda namun satu tujuan no. Nah, muraqabah niki si paling rendah ke tujuh dah akhirnya pedas nail muraqabatul jismi arana apa kenapa muraqabatul jismi terjaga selaku organ awak tersebut itu dak kali gawe dosa salah no sehingga ada semua tolong terdengar nyumpahnya langsung Allah udah semua awak kita gawe dosa si Allah no. Ini kalau rendah dulu kamu berat tidak berat ini enggak tanda pun muraqabah awak niki terpedang dah untuk pedang main pedang tua dan kalau dosa dari mana no ke yang kemudian bahasa Nabi terlampau alim ibadah pertindak dengan alim sino ya ibadah itu ke mudah nampak dan alim mentindak lalu kita kesembahyang 70 tahun sembahyang sunat dia menjadi ibadah ke beda akan dalil dan dalil akhirnya ucap mumpala nomor nah yang untuk dalil tersembahyang begitu mumpala ke dan dalil nanti roh elan mumpala no ke bedanya angkut kemuliaan kepada Allah subhanahu wa ini bagus ini niki muraqabatul jismi artinya terjaga organ awak tersebut itu tidak kali ngelantu dosa salah tanggal ini sangat mudahan anggota awak tersebut itu salah sopok gawe dosa salah wajib gina tersebut dalam neraka insyaallah subhanahu wa ta'ala wa in minkum illa waliduha wa kana ala rabbuka hatman maqdiyan no Al-Quran wa in minkum illa waliduha tak seorang pun di antara kalian melainkan kalian semua wajib melintasi neraka itu no pada awak kesini saudara tentu dosa wajib bila kecebur neraka no wa kana ala rabbuka mamadiya karena yang demikian itu sudah merupakan keputusan yang jelas yang nyata dari Tuhanmu no Al-Quran balita tapi nah mudah bau muraqabah syariat muraqabah jaga organ awak tangan itu di dalam terus muraqabatul qalbi tarekat jaga hati terus nomor jaga hati ini yang pedas noyel akhirnya gampang melecat kesana kemari arah cinta dan strategi juga ini berbolak-balik yang tersebut yang ketika tahiyat akhir ya muqallibal qulubi sabbil qalbi ala dinika wa ala ta'atika no subhanaka inni innaka antal ghafurur rahim ya muqallibal qulubi dengan kaji singendalian atinku sabbil qalbi ala dinika tetapan getaran atinku dan agamanda kugagal ngaji, kugagal zikir, kugagal sembahyang, kucuruk beramal loh sambil qalbi ala dinika kenana wa ala ta'atika tetapan adikku menghamba lesida nolde kutanda sida melalui apapun si tertuang denganku dengan aku susah kutanda tidak si susah no ke tenang ini keras no ya no kenang no ala ta'atika innaka antal ghafurur rahim sesungguhnya engkaulah wahai Tuhan yang maha pengampun dan maha penyayang ibu gambaran orang ujungnya sehingga anten manusia lebih kurang lebih ya dan kebun piti-piti pada anten ini ingat kebel ingat Allah yang lebih hanya anten ini pikiran dunia ketimbang ingat Allah yang pada innaka antal ghafurur rahim no dan dibaca ya ino dosa tak amalan ya dalam tasyahud akhir no deh ino yang kita tidak akhirnya paham kenal no kemudian guna muraqabatul qalbi dintik asenta akhirnya bau tetap nyebut atau ingat Allah no
Jadi yang pada si bertarikan dia bersiang barang tasbih dan dempok dia hitung-hitungan itu. Didik ate itu, didik ate dan ate itu sini tetap ingat anda bolehnya ada yang kalau bilang mungkin menurut cara dan ngelatih diri kita bapak ibu sekalian ke saya kan menegang dan pedas mau ya coba ibu membaca Quran ke beda ate dah dan nenek padahal ini harus pada nenek pun dia ingat nenek berumah kan jauh doang ya kemudian mari kita rubah qari'il Quran wal Quran yang lalu duit dengan baca Quran dan artinya Quran melaknat patah ini harus neraka bukan. Kenapa baca Quran ngapal Quran dan Quran sini baca geret artinya ingat Allah dari laknat ya saya gawe berarti mudah-mudahan kepada sudah nah ini ya kepahmin ya ini dan ini si notak ini ngapal Quran mahkota apa? Karena masih notak tu boleh ngapal Quran kan tapis akhirnya jual mahkota lah. Alhamdulillah, dia kenal apa? Berdakukah keterbatasan ilmu pengetahuan dari manusia ini? Saya kita pun negara, ni tapis-tapisnya. Afiliasinya dunia itu kan pemenang dunia akhirnya bantuan duit akhirnya perlombaan dia juara bumpikan yang ketemu ini mereka gambar dalam bungkus kado bungkusnya bagus isinya berat keberhasilan ya lah bagus bungkusannya kalau kita mereka buka dan diberi isi mereka selalu dan penjaga mereka insya Allah sama dengan mudah-mudahan artinya apa hadiran nih hadisnya dua sisi akhir dari pikiran tak dan suatu sisi doang hadiran hadisnya nih lalu suatu sisi apa kata nulis hayrum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu sebagus sida dari manusia si belajar Quran kerja sengaja ini suku sisinya ada suku masih sama mana rubah qari'il Quran wal Quran yang luwet dengan ngapal Quran baca Quran dia tak dirinya sempat tak melaknatnya jadi malah pemikiran dia berkenaan dalam ini pertolak belakang dengan anjuran malah seakan-akan kan Nabi bala dia baca Quran lalu dia kapal Quran lalu sempatan di dalam seakan-akan kan mudah-mudahan bagus kualitas dari manusia di Quran baca apa Quran kamu bisa kalau dia duit kalau hadisnya bahkan di Quran ini kapan Allah tanpa izah Al-Quran fasta'idz billah mudah-mudahan baca Quran dak kali dia lupa ngendeng pemeliharaan dari juga saya kenal si Allah dengan si bagus-bagus agolnya si bagus suaranya saya cenderung ya agol itu diparatena suara itu dengeran si telinga atena dia tahu suara nenek ini kan pedas ya nah ini kalau katman Allah di dalam Al-Quran kan ini karena muraqabatul qalbi apa dalilnya Allah telah berfirman dalam Al-Quran walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu dan sesungguhnya kami telah menciptakan semua umat manusia wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu maka otomatis kami mengetahui seluruh getaran-getaran yang ada dalam hatinya jaga sholat dekat niki kenapa muraqabatul qalbi didik ate riadahan ate akhir biasa ingat aring yang perbalan diterjah sikir si ulama akan lacur dengan sebenarnya sikir tidak siapa ampun lacur tersikir doang nyebut nenek dan aku ingat ada tertipan yang disebutkan apalagi dari kagak sikir malah manusianya mengambil nasibnya dia sikiran sikir doang dia nyebut nenek dia ingat nenek disebut negara apalagi nang bulan-bulan malah modal mah
dah wah ini kita pedas mereka apalagi ni kupus soto kita dengan namanya wah ada berzikir noka berdasarkan no tersikir doang nyebut nenek sebutnya dan bunyian nenek tenda apalagi sudah berzikir malah lagi bunyian nenek noka kalau kita la tatrukil zikra li adami budurika Allah Ta'ala manusia dan syairna qailah nak kali demi dalam zikir karena atenda di saat berzikir dulu masih ingat nenek tetap no li anna ghaflataka an wujudi zikrihi Allah wujudu zikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikri apa maknanya karena lupanya atenda di saat dan zikir anak nenek jauh lebih bahaya ketimbang lupa anak tenda di saat dia berzikir belum nenek kalau bahaya yang ati si lupa di lebaran zikir tiba nenek kerja ati si lupa di saat dia berzikir aning awal ke tangga tinta dalam zikir ini apa-apa yang melak sidat apa-apa yang balak sidat dari pati ilmu dari mana kerana pati ilmu dariongkat pada kelak manusia yang cat berubah soalnya negara haram bare halal negara kanggo bare kanggo macam-macam mampu manusia berubah coba digitakkan mampu manusia singa-singa begini mending haram jajah boleh menatakan meletak miong tak ini pada apa ini karena ada dua negara itu berubah ke sebenarnya dengan hukum agama untuk paham Arab Sayyid mudah halal lalai wajib sampai di kiamat tetap halalnya dengan berapa mudah haram lalai sampai di kiamat tetap haramnya dengan berapa itu beras ini hukum agama Arab Sayyid tidak boleh mengalami perubahan sepanjang zaman cuma manusia si berhukum ini si kenyang-kenyang berubah orang ke ini nonde pakum bima anzalallah kan kia murakabadah jaga kaki bagus-bagus tak pandai kan ini mendengarnya malipat anda ini ramalan kenapa pertama dan kuat nunduk muke dan kuat ngaji dan kuat beramal kedua mujahadah lawan abot lawan lelah lawan magelang lawan ngantuk kedua ria apa murakabah jaga kita tahu kita tetap terpantul sih ke saya katakan dulu nih dengan belum nunda dengar penjelasan paham aja aku nggak ngalami melecak ya ya perlu yang kalian ya dari saya ngaji ilmu mendengar ya pakai dari lebih kita rasa ilmu kita dengar lebih kita amalan ilmu kita pahami mendengar kada menekankan ke insyaallah. Nah kesi keempat ya Allah menetapkan apa diriadah beda syariat letarekat hakikat lamun diriadah letarekat ini bapak ibu sekalian artinya melatih mendidik diri kita ngurukkan kita sembahyang duha mana-mana berkaat dulu ngurukkan kita ahli zikir mana-mana satu sebelum kenapa ada ngurukkan kita taat Allah ada rombo sembahyang kecil bertahap ada letarekat ini ngurukkan ke lamun riadah le hakikat niki bapak ibu sekalian tahan uji ya tahan banting kedua muka pun tahan banting tahan uji dan kumbe-kumbean si Allah subhanahu wa ta'ala itu dulu kisenang doa gagal ada hakikat ini kan makom dari bahkan mudah sakit sebulan curiga dengan dia menangaku senenekku nih dan dengan pusat penyakit ke ini yang riada hakikat nonde itu deh cuma di sepanjang umur tersehat dalam mata terendut karena kemudian sakit Alhamdulillah ngomongin dengan terus jalan lakukan dan mulai sakit manusia itu sakit langsung lawan hati panen dia kebanyakan lakukan karena kekenyangan sakit kelihatan gak tuh nyawa terlewat ayo timbal di kelas nonde nah pikir Islam sakit ini, kalau sakit muhalati paling mati. Karena kita insya Allah kalau tidak
Ya Allah, kan sikit masih belum terbicara kan sikit deh. Nah terakhir terus baru dapat tiba musyahad. Ini tahapan kelas-kelas mereka tak amalan dalam hidup kita akhirnya kita makrifat sempurna si Allah Subhanahu musyahadah terus arti musyahadah ini memandang apa sih kita sepantu hidup mati kita datang dalam Allah Subhanahu tarekatnya nopatnya lalu mereka deh teman-teman nenek sinyata di atas alam semesta hakikatnya juga lenokat nemuni mentarakan deh pantu hidup dan belang datang mati dan belang datang kita sadar hidup kita persiapan kita hidup pada ke noknande lihat baca ilmu tarekat dapat ditarekat yang masih leka gitu panennya untung-untungan kadang-kadang terlangan kadang-kadang sampai tarekat jangan gitu ya kan menemukan ketutnya bermondok soalnya belum sampai tujuannya kan karena tarekat Allah akan tiba tiba secara terangkan insya Allah jelas tidak masih luwih kajian-kajian ini dalam kitab tasawuf ini juga tujuan apa akhir lembut rohani akhir latih rohani kan lembut dia temperamental terus dia gampang sirik dia gampang terpengaruh isi situasi dan kondisi alam sini kan ini tujuannya lalu bagian tasawuf ngelembutan rohani akhir muncul kasih sayang dengan selembut rohaninya muncul kasih sayang selaku ciptaan Allah luar biasa ya in kuntum turidu rahmati farhamu ala khalqi saya siap pada milik mau kasih sayangku karena selaku makhluk setiap hidup dan nyakitin teres dan nyakitin berangkat dan muncul serem people kenapa ke kanan ya ini ya saya sibuk berguna dengan silatif dengan silembut rohaninya Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz dan temurah ilmu latif insyaallah ketikahnya videonya tahapan-tahapannya kanggo sudah usul kena ya Rabbana unsur jihadana ulama bi dhambi am baitati